Besoknya di tanggal 3 Mei tahun 2011, tepatnya di pagi harinya ya, warga desa Kluncing yang sedang melintas itu kaget ngelihat satu unit mobil yang udah hangus terbakar di pinggir jalan kawasan hutannya. Awalnya mereka pun sempat berhenti buat ngecek, yang ternyata di dalam mobil itu ada 3 tubuh yang pasti ngebuat mereka pun shock. Karena ini ya, mereka pun langsung tancap gas ke arah desa buat ngelaporin ini ke warga dan juga kepala desa. Karena ini para warga pun langsung memastikan ke lokasinya, yang ternyata benar. Karena ini ya, seluruh warga desa di sana pun langsung heboh. Dan saat itu juga mereka pun langsung ngelapor soal temuan ini ke Polsek Licin. Nah, karena kasus ini yang cukup serius ya, jadinya pihak kepolisian dari Polsek dan juga Mapolres Banyuwangi itu langsung mengerahkan tim forensik untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan ketiga tubuh yang ditemukan itu ya, itu langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Surabaya untuk diotopsi dan mengidentifikasi identitasnya. Yang awalnya sempat diduga kalau mereka alamin kecelakaan tunggal yang mengakibatkan terbakarnya mobil yang mereka tumpangin. Tapi setelah diselidikin lebih detail, ternyata sama sekali nggak ada tanda-tanda kecelakaan berupa bekas atau goresan di jalan, dan juga nggak ada bekas benturan di mobilnya. Apalagi hasil autopsinya juga menyimpulkan penyebab kematian mereka itu bukan akibat terbakar, tapi adanya indikasi serangan yang mereka alamin sebelum terbakar. Karena ini, setelah polisi berhasil mengidentifikasi Parosan, istri dan anaknya ya, polisi pun langsung mendatangi rumah Parosan untuk diselidikin juga, termasuk meriksa beberapa saksi yang sebagai tetangga dan keluarga atau kerabat Parosan di sana. Dari pengakuan tetangganya, sebelum kejadian, tepatnya di Senin malam ya, mereka sempat ngelihat Ali yang sebagai pemuka agama di desanya itu sempat datang bertamu ke rumah Parosan dengan teman-temannya. Yang emang tetangganya juga ngakuin kalau Ali emang sering datang bertamu ke rumah Parosan. Jadinya ya mereka pun nggak nganggap itu aneh. Karena ini polisi pun langsung mendatangi dan nemuin Ali buat diperiksa juga yang sebagai saksi. Nah, tapi dengan tenangnya ya, Ali pun berhasil mengelabui polisi, bahkan enggak ngebuat polisi curiga dengan pengakuannya. Yang sebut kalau dia emang sempat mendatangi rumah Parosan tapi cuman untuk silaturahmi sekaligus menunaikan sholat isya berjamaah yang emang udah sering mereka lakukan. Awalnya Ali pun sempat merasa tenang karena emang nggak dicurigain. Sedangkan pihak kepolisian ya itu mulai kebingungan karena proses penyelidikannya yang mulai buntu. Tapi setelah pihak keluarga Parosan yang ngaku dan menceritakan ya kalau Parosan sebelumnya sempat memberikan pinjaman sebesar 500 juta ke Ali dan masalah hutang piutang itu pun sempat jadi masalah. Jadinya polisi pun mulai menaruh curiga dan berencana untuk meriksa kembali si Ali. Yang ternyata saat akan ditemuin ya, Ali udah melarikan diri. Karena ini ya, polisi pun langsung melakukan pengejaran termasuk ketiga pengikut setianya yang diyakinin sebagai pelaku. Sedangkan Ali saat itu udah melarikan diri keluar kota untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sedangkan Haidori dan Andi yang belum sempat melarikan diri keluar kota ya, akhirnya berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya yang masih berada di desa Karangsari. Yang mana mereka pun langsung diamankan untuk diperiksa dan juga diinterogasi. Nah, karena mereka yang udah gak berkutik ya, akhirnya mereka pun langsung mengakui dan menceritakan semuanya. Yang inti